Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Ketetapan Allah Ta'ala mengenai kebenaran akan hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Dan mengenai kapan terjadinya, tidak ada seorang pun yang tahu termasuk Nabi dan Rasul. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Sayangnya, kebenaran akan hari akhir ini seringkali dilupakan atau disepelekan oleh sebagian umat muslim sendiri. Walaupun dirahasiakan Allah kapan terjadinya hari kiamat, namun Rasulullah SAW telah memperingatkan tanda-tanda kiamat kepada kita sebagai umatnya, agar waspada dan mempersiapkan diri dengan amal soleh dan kebaikan. Beberapa tanda-tanda akhir zaman mungkin sudah mulai muncul saat ini tanpa kita sadari. Kelak akan datang suatu keadaan atau kondisi tatanan kehidupan di dunia sudah tak terkendali lagi, sehingga tidak adanya keadilan dan ketentraman hidup lagi. Keadaan umat manusia saat itu sudah tidak menghiraukan lagi akan pertumpahan darah, yang memakan korban nyawa yang terjadi di sekelilingnya, walaupun banyak manusia menyaksikannya tanpa bisa berbuat banyak atau bahkan diam saja. Keadaan yang menyeramkan itulah merupakan tanda-tanda akhir zaman dan semakin dekat datangnya kiamat. Lalu bagaimana sesungguh kondisi umat Islam di akhir zaman? Berikut penjelasannya. 1. Umat Islam takut mati dan terlalu cinta dunia. Saat ini umat muslim cukuplah banyak tersebar di seluruh dunia. Padahal Islam mengajarkan untuk menebarkan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW diutus menjadi rahmat untuk umat manusia dan alam semesta. Bahkan Islam adalah ajaran yang begitu sempurna. Namun, pada saat akhir zaman akan datang, justru umat Islam menjadi tidak berwibawa karena semakin banyaknya umat Islam yang terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Bahkan, untuk membela agamanya pun, sebagian umat Islam masih memikirkan hal dunia, diri sendiri, dan takut mati sehingga tak peduli lagi dengan keadaan muslim lainnya. Akhirnya, musuh-musuh umat Islam pun memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan umat Islam. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Hampir saja umat-umat menyerang kalian sebagaimana para pemakan menyerbu piringnya." Maka ada seorang yang mengatakan, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, akan tetapi kalian ketika itu berjumlah banyak. Akan tetapi kalian seperti buih-buih di air yang mengalir dengan deras. Dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuhmu rasa takut. Dan sungguh Allah akan melemparkan di dalam hatimu al-Quwan. Maka ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-Quwan? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan Ahmad 5 halaman 278. 2. Banyak kaum muslim yang murtad. Munculnya sekelompok manusia yang di waktu pagi masih memiliki iman, namun di sore hari telah menjadi kafir. Ini merupakan sebuah gambaran tentang kedahsyatan fitnah tersebut. Fitnah ini akan mencabut keimanan seseorang hanya dalam bilangan hari, dan ini juga merupakan sebuah gambaran betapa cepatnya kondisi seseorang itu berubah. Manusia sudah berani untuk menjual akhirat dan urusan agamanya demi mendapatkan harta dunia yang hanya sementara. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, setelah itu akan terjadi fitnah duhaimah, yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan, fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih saja terjadi. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore ia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan, golongan beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jika hal itu telah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3704, Ahmad nomor 5892, dan Al-Hakim nomor 8574. Dahsyatnya fitnah duhaimah, fitnah akhir zaman yang membuat orang berbolak-balik hatinya. Ekstrimnya, mereka yang terperangkap dalam fitnah ini pagi hari masih membaca Al-Quran di masjid, namun di sore hari sudah melakukan kebaktian di gereja.
Di pagi hari masih menutup aurat dengan jilbabnya, namun di sore hari sudah berganti pakaian ala artis barat yang menyingkat auratnya. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, menjelang terjadinya kiamat ada fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Sebaliknya pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maka, patahkan busur kalian, putus-putuslah tali kalian, dan pukullah pedang kalian dengan batu. Jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah ini, hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara dua anak Adam, yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Kabil." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4259, Ibnu Majah nomor 3961 dan Ahmad nomor 19231. Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar." Quran Surah An-Nahl ayat 106. 3. Maraknya zina terang-terangan. Ini sudah terjadi di zaman saat ini, di mana makin marak praktek kemaksiatan seperti perzinahan yang semakin liar mulai dari prostitusi online, maupun terang-terangan lokalisasi tempat zina. Tampaknya perzinahan yang terjadi tidak hanya menimpa orang dewasa, bahkan anak-anak wanita di bawah umur pun mulai menjajakan dirinya demi mendapatkan uang. Hal ini sudah digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah akan binasa umat ini sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan ingin bercumbu dan berzina, dan di antara mereka yang terbaik pada waktu itu berkata, 'Coba engkau lakukan, zinahi wanita itu di balik dinding ini.'" Hadis riwayat Abu Ya'la nomor 12746. Selain itu, diterangkan dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan pada Qatadah, "Sungguh aku akan memberitahukan pada kalian suatu hadits yang tidak pernah kalian dengar dari orang-orang sesudahku." Kemudian Anas mengatakan, "Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah, sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinahan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa mengurus menikahi 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama." Hadis riwayat Bukhari nomor 81. Bahkan di dunia barat, perzinahan atau seks bebas ini dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Yang seharusnya hubungan intim suami istri itu bernilai ibadah dalam Islam, malah berubah menjadi ajang pemuas nafsu birahi semata dan menjadi transaksional ekonomi. Bahkan tidak sedikit orang yang berani merekam perbuatan bejatnya bersama wanita zinanya untuk menjadi konsumsi publik. Kita saksikan begitu marak beredar video mesum, pornografi, dan prostitusi online yang dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh khalayak umum. Hal ini membuat seakan-akan perbuatan zina itu merupakan hal biasa di zaman ini. 4. Umat muslim mengikuti kebiasaan pemeluk agama lain. Semakin maraknya umat muslim yang mengikuti kebiasaan agama lain, mulai dari gaya pakaian yang tidak menutup aurat, dan hal lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindarinya kita harus menegakkan sholat wajib yang di dalamnya terkandung bacaan Al-Fatihah, yaitu sebuah doa agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah Ta'ala. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dok yang sempit sekalipun pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Dalam hadis lainnya juga disampaikan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?"
Hadis riwayat Bukhari nomor 7319. 5. Menghalalkan zina dan khamar. Saat ini pun sudah terlihat jelas, makin maraknya perzinahan bebas dan tempat minum-minuman khamar seperti bar, diskotik, dan lainnya. Di dunia barat, perzinahan, seks bebas, dan khamar justru dilegalkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinahan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa mengurus menikahi 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 81. Diterangkan juga dalam hadis lainnya, dari Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul dari umatku beberapa kaum, mereka menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan tinggal beberapa kaum di samping gunung, datang di sore hari kepada mereka penggembala ternaknya dengan hewan piaraannya, yaitu orang fakir, karena ada hajat. Mereka mengatakan, kembalilah engkau besok hari, maka Allah menyiksa mereka, meletakkan gunung di atas mereka. Dan merubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. 6. Terjadinya fitnah Dajjal. Melihat kondisi saat ini saja, tidak sedikit orang-orang menyebarkan berita hoaks atau kedustaan, bahkan sudah pernah ada yang mengaku sebagai Nabi Allah yang berusaha menyesatkan manusia. Di Indonesia saja, sudah ada beberapa orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, bahkan tidak sedikit pula ada yang menjadi pengikutnya. Selain itu, akan timbul ulama su, yang menyesatkan umat Islam. Orang-orang tersebut berbicara agama Islam tanpa ilmu Islam yang hak dan syariat Islam. Mereka itulah Dajjal-Dajjal kecil. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang di akhir zaman, Dajjal-Dajjal yang pendusta. Mereka menyampaikan kepada kalian berbagai perkataan yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian sesat dan jangan sampai kalian terkena fitnah. Hadis riwayat Muslim nomor 7. Sungguh keimanan kita benar-benar harus kuat agar tak terjerumus dalam hal itu. 7. Baitul Maqdis akan dikuasai umat muslim. Baitul Maqdis memiliki posisi penting bagi umat Islam. Dalam bumi ini akan senantiasa ada gejolak antara yang hak dengan yang batil, maka pejuang-pejuang Islam tangguh yang memiliki kriteria menegakkan perintah Allah, tidak terpengaruh oleh bahaya yang ditimpakan musuh, berada di jalur hak, berjuang di medan tempur, dan pasti mendapat kemenangan. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik. Ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Tasbuk beliau sedang berada di dalam tenda dari kulit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitunglah 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat, kematianku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang menimpa kalian seperti penyakit domba yang mematikan, berlimpahnya harta sehingga seorang diberikan 100 dinar, ia menjadi marah, fitnah yang terjadi di mana tidak ada satu rumah dari orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu. Kemudian perjanjian damai antara kalian dan Bani Ashfar orang Romawi, kemudian mereka melanggar perjanjian itu dan mendatangimu dengan membawa 80 bendera untuk memerangi kamu. Pada setiap bendera ada 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 3217. Bagaimanapun, Baitul Maqdis adalah kunci dan ukuran kemenangan umat Islam. Sejarah juga telah mencatat, ketika Baitul Maqdis dibebaskan Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah. Kemudian tentara Islam mampu menaklukkan sebagian besar negeri Syam dan negeri-negeri Muslim lain di berbagai wilayah, aman tanpa gangguan. Demikianlah keadaan umat manusia di akhir zaman yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Semoga Allah memberikan keteguhan iman dan takwa agar senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.